Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil mubin. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdun arsalahullah lil alamin basyiran wa nadhira faballaghar risalah wa addal amanah wa hadallahu bihi minal ummati basyaran katsira fakana fi zulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattah ya alim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan, mencurahkan rahmat dan karunia, taufik dan hidayah, dan senantiasa dibarengi dengan nikmat sehat walafiat, menyempurnakan seluruh aktivitas rutinitas kita, baik hablum minallah dan hablum minan nas. Harapan dan doa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan istiqomah dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sehingga di penghujung akhir umur Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Salawat dan salam limpah curah selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa qarabati wa ashabihi wa tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ikhwah fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pembangunan Masjid Uswatun Hasanah sudah berjalan. Alhamdulillah, waktu itu peletakan batu pertama. Nanti insya Allah ada peletakan batu yang kedua, ketiga, keempat kayaknya nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberikan semangat yang luar biasa, sehingga apa yang dikerjakan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan orang-orang agnia anu saloleh anu bisa menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Uswatun Hasanah. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan panitianya pun tetap semangat, tetap solid, tetap menjaga kebersamaan. Mudah-mudahan kekompakan ini Allah lancarkan segala-galanya, amin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Hadirin rahimakumullah. Membangun nilai-nilai kebaikan itu berat, akan tetapi merawat dan menjaga nilai-nilai kebaikan itu amat sangat berat. Membangun nilai-nilai ibadah itu berat, tetapi merawat, menjaga amal ibadah tersebut yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah itu justru lebih berat. Kenapa demikian? Karena di dalam membangun satu nilai-nilai kebaikan, Allah hanya membutuhkan 3 saja. Dan itu yang Allah minta kepada kita. Apabila 3 ini dilaksanakan, maka itu kita sudah membangun nilai-nilai ibadah dan kebaikan, dan itu dikategorikan sebagai amal soleh. Di dalam An-Nahl 97, Ar-Rahman 33 dan Al-Bayyinah 5 itu bukti bahwa 3 ayat ini yang memang diminta oleh Allah dalam membangun sebuah kebaikan, membangun sebuah nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang Allah minta sama kita, bila amal ini jadi amal soleh, adalah landasan ibadah adalah iman. Itu yang pokok. Jadilah sebuah amal ibadah itu jadi amal soleh bila dilandasi dengan keimanan. Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun. Nah itu tuh. Maka barang siapa yang beramal saleh, kata Allah, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, hal keadaan dia beriman. Nah ini, beriman inilah yang mengikat amal perbuatan tersebut menjadi amalan salihan, amal yang saleh yang dilandasi dengan iman. Alhamdulillah, kita sudah dihantarkan oleh Allah dengan keimanan. Maka dengan sebab keimanan inilah yang melandasi amal ibadah kita, maka Allah janjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas dengan pahala yang jauh lebih besar, lebih baik dari apa yang kalian kerjakan. Jadi itu yang pokok. Yang kedua, landasan dalam membangun amal menjadi amal saleh adalah dengan ilmu. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Dalam Ar-Rahman 33 ini banyak ahli tafsir menjelaskan bisultan adalah bil ilmi. Maka saat Allah memanggil, wahai sekalian jin dan manusia, bila kalian mampu sanggup untuk menembus penjuru langit dan bumi, fanfuzu, tembuslah, kata Allah. La tanfuzuna illa bisultan. Kalian tidak mampu menembusnya kecuali dengan ilmu, kata Allah Ta'ala. Maka segala sesuatu amal ibadah menjadi amal saleh bila dilandasi dengan ilmu gitu. Dengan ilmu jadi amal ibadah kita. Enggak cukup dengan iman, tapi dengan ilmu. Dengan ilmu inilah yang menghantarkan amal kita yang kita bangun menjadi amalan salihah, amal yang saleh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka enggak bosan-bosan kita ngaji, kita belajar terus mengkaji ilmu. Sebab apa? Sebab itu yang menjadikan amal kita dibangun dengan nilai-nilai ilmu, yang kita bangun dengan landasan ilmu, bukan nafsu gitu. Yang ketiga, kata Allah, dibangun amal kebaikan tersebut menjadi amal saleh, yaitu amal yang ikhlas gitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Cuman 3: iman, ilmu, ikhlas. Kalau ini dilaksanakan, jadi itu amal tuh. Udah selesai. Dengan pertanyaannya, kalau sudah kita membangun nilai-nilai ibadah menjadi amalan solihan dengan landasan iman, ilmu, dan ikhlas, ini bisa enggak kita bawa sampai ke sono nanti gitu? Itu pertanyaan. Bisa enggak amal yang sudah kita bangun dari usia kita balik sampai kita meninggal dunia, bisa tuh kabawa ka ditu gitu ta. Karena kalau sudah kita bangun amal soleh ini, ada yang nyampe ke Allah, ya, ada yang udah angus di dunia gitu. Ini bahaya. karena apa? Yang kita bangun hari ini bagus, cakep, belum tentu bisa bertahan sampai kita meninggal dunia, belum tentu bisa. Dan setan pinter itu. Bagaimana amal kita yang bagus hari ini udah jadi amal soleh, diberantakin lagi sama setan. Jadi jangan jongjon. Yang sudah kita kerjakan kemarin, tahun lalu, jangan jongjon. Itu bisa enggak dapat kita bawa sampai di hadapan Allah? Belum tentu loh. Nah, ini kerjaan setan nih. Udah kita capek melaksanakan amal ibadah, tapi oleh setan digagalkan, dihancurkan di perjalanan gitu. Ibarat orang bawa batu es ya, dibawa tuh sampai tujuan. Nah itu bisa tuh ya amal kacana ke Allah gitu kan. Apa yang sudah kita bangun ini bisa nggak kita bawa sampai di hadapan Allah? Jangan-jangan udah nggak ada nih, belum nyampe ke Allah sudah habis. Itu pertanyaan. Masa katakan membangun ibadah itu berat, tapi merawat, menjaga sampai kita bisa mempersembahkan amal kita yang cakep kepada Allah, itu jauh lebih berat itu. Maka perhatikan juga nih, jangan-jangan amal kita nyangkanya kita banyak padahal udah jong, nggak ada. Ini hati-hati. Nabung setahun nggak taunya ada yang nyongkel gitu kan. Jadi nggak ada hasilnya gitu. Lalu bagaimana kita merawat nih merawat amal ini agar sampai kepada Allah, ya, dapat kita hantarkan kerjaan kita, karya kita, ya Allah nih karya saya, bisa nggak ke situ? Nyampe kagak? Itu pertanyaan. Tapi kelihatannya wajah-wajah uswatun hasanah nyampe kayaknya nih. Nyampe ini. Ada yang nebang po udah datang nih. Alhamdulillah. Ini ambil kisah ya, nanti simpulkan oleh jamaah sendiri ini dalam surat Shad 75 sampai 77. Simpulkan sendiri ini apa. Ini poin pertama nih, bisa ngerawat amal kita dan amal kita bisa kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Shad 75 sampai 77. Ada yang hafal? Nggak ada, udah gitu, nggak ada gitu, udahlah, biar beres jawabannya, jangan belagak mikir lah, mikir apa, ya udah kalau nggak ada bahan hafalan jangan dipikir, nggak ada, udah gitu. Hafal qul huwallahu ahad, hafal itu pasti. Qala ya iblis ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Allah nanya gitu, ya iblis, ma mana'aka antas juda, apa yang mencegahmu, apa yang menghalangimu untuk sujud lima khalaqtu biyadayya, terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kuasaku, kata Allah. Siapa itu? Nabi Adam. Itu Allah ciptakan dengan biyadayya, kekuasaanku, tanpa ayah dan ibu, kun fayakun, jadi.
Itu namanya lima khalaqtu biyadaya. Kenapa? Apa yang mencegahmu? Apa yang menghalangimu, yang menghijabmu untuk sujud menghormat kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kekuasaanku, kata Allah. Astakbarta am kunta minal alin? Apakah kau merasa besar, ya, atau merasa lebih hebat gitu, lebih tinggi, lebih mulia? Jawaban iblis sangat menggetarkan. Aras saat itu nggak nyangka jawabannya sangat menakutkan di hadapan Allah. Dia katakan, qala ana khairum minhu khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Itu jawaban yang menohok sekali. Kaget para malaikat mendengarkan jawaban yang sangat luar biasa, yang mengagetkan, yang nggak akan mungkin diucapkan oleh seorang makhluk kepada Allah Ta'ala. Jawabannya, ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Alasannya, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan ia dari tanah. Sontak Allah jawab dengan ayat 77-nya, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Diusir, keluar kamu dari surga ini dan kamu terkutuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dibangun sekian ribu tahun oleh iblis enggak jadi dekat sama Allah. Paham nih ya? Amal yang dilaksanakan ribuan tahun di sana tidak menjadikan dia dekat dengan Allah. Bahkan amal yang dia sudah bangun enggak sampai kepada Allah. Ditolak semuanya itu. Ya. Bahasa kita capek gawe teka pake. Sok iblis jeung urang lebih hebat mana? Iblis ke sorga, orang blok N acan. Iblis sudah merasakan kenikmatan surga. Urang acan. Kurang apa iblis? Ilmu tinggi, marifat luar biasa, amal soleh udah cakep, mendapatkan gelar dari semua tempat-tempat. Iblis punya gelar itu dulu. Tapi saat terjadinya dialog seperti ini, semuanya habitat a'maluhum, hancur udah. Simpulkan, apa nih maksudnya? Penyakit hati eta. Ujub teh ya mah, sombong teh ya mah, agul ku payung, butut teh, halus atuh. Kumaha Haji teh? Mau dipake atuh, nya agul ku payung butut. Ini Pak, yang membuat amal yang sudah kita bangun dengan iman, ilmu, ikhlas, geuningan teu bisa dugi ka ditu lamun ieu aya hati dia. Tah iya Pak. Tong sia-sia atuh kasan teuing. Maneh-maneh. Artinya apa? Yang sudah kita bangun nggak bisa kita bawa di hadapan Allah Pak. Udah hancur Pak. Ya. Ini sifat ini jangan dikira bisa menghancurkan ini. Ya, makanya hindarkan gitu kan. Apa sih yang bisa merawat ini Pak di sini nih? Jangan dikira ini nggak ada pengaruhnya, besar. Maka dengan kisah ini, pelajaran ini jadi satu gambaran buat kita. Ya, kita yang membangun ibadah enggak ratusan tahun, iblis ribuan tahun di sana. Tawaf aja 14.000 tahun itu. Tawaf enggak capek, bikin malaikat terkagum-kagum. Ajib banget ini. Apa ajib? Jempol lagi, bukan. Terkagum-kagum gitu. Takjub dengan ibadah yang 14.000 tahun enggak berhenti terus dah. Tawaf di Baitul Ma'mur di arasnya Allah Ta'ala. Aya anu tawaf sakitu geus cangkel urang mah 14.000 tahun tawaf di Baitul Ma'mur, malaikat ge geleng-geleng, yuh teu capek teh iblis teh. Aya anu urang gitu eleh kan ku iblis, bener teh. Balik umroh ge gering urang mah, balik haji nyeri awak. Iblis mah 14.000 tahun tawaf teu eureun-eureun, bayangkeun terus tawaf.
Sanggup ente? Ente. Ya. 80.000 tahun pernah tinggal bersama malaikat di surga, 40.000 tahun pernah menjadi khozinul jannah, ya, pernah menjaga surga, itu iblis. 30.000 tahun pernah menjadi penasehat malaikat karubiyin, 20.000 tahun pernah menjadi pemimpin malaikat di surga Allah Ta'ala. Kurang apa iblis itu? Ya kan? Tapi kenapa enggak jadi dekat sama Allah? Tadi dia aya penyakit. Aya penyakit. Ngerasa leuwih tibatan batur. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Lamun wah urang moal jadi tantong kitu amal teh. Lamun ku aing moal jadi ieu tantong kitu. Entong dibere kitu entong tah. Eta teh iblis, eta teh asup tah. Tah. Licik sih eta mah. Amal yang dibangun ke soleh tapi isu pageto dihancurkan. Eta tah. Ah, hati-hati tah. Sagilek kan? Sagilek. Iblis sagilek eta teh kitu tah. Tepira eta teh. Makanya di samping membangun ibadah ya ieu na perhatikeun. Nah, batin ieu teh tah. Ieu hate nya Bu. Bu. Ya. Apa? Hate. Naon? Hati Pak, merasa lebih. Wah di kampung ieu mah anu tahajud urang hungkul da malolor kabeh jelema mah tah gitu. Hati-hati itu teh beak tahajud urang naon leuwih alus tibatan batur bari batur teu apal omongan urang tapi Allah kan uningan geus leungit eta mah mendingan sare teu kudu tahajud sambil menikmati rahmat Allah daripada beres tahajud orang ngerasa takabur jeung sombong. Mendingan sare. Sarena menikmati rahmat Allah, menang ganjaran. Alhamdulillah nikmat sare tah. Itu tah. Daripada sujud bari agul. Alus nama tahajud bari alus nama. Tibatan kitu mah mendingan molor we geus. Bener cik abi mah. Ma urang we atuh. Mendekikeun wal hudang sia teh. Bongana mun orang tukang orang priuk. Gitu. Gitu, Pak. Iya, aduh. Makanya satu waktu ya pernah Rasulullah itu berpesan lah bahasa kita kepada sahabat, wahai sahabat, nanti bila kau bertemu di Yaman seorang bernama Uwais Al-Qarni, salamku untuknya, sampaikan. Ini sahabat bingung, sehebat itukah, semulia itukah Uwais Al-Qarni sehingga mendapatkan salam dari Rasulullah SAW. Nah, pesan itu pun disampaikan, dicari. Nah, sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, sahabat ingat pesan Nabi bahwa tolong sampaikan salam itu. Di Yaman dicari. Uwais Al-Qarni ini ingin berjumpa dengan Nabi di Madinah. Ya, ingin ikut bersama Nabi melakukan jihad dan yang cuman terhalang beliau karena mengurus ibunya yang sedang sakit. Bahkan dia gendong kemana-mana itu ibunya itu. Sampai dia nggak bisa ikut perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini nggak dekat sama Nabi. Beda dengan sahabat Abi Hurairah dan yang lainnya beda. Ya. Sehingga ketika ibunya sudah meninggal dunia, ada harapan. Harapan apa? Ingin ke Madinah gitu. Ingin bergabung dengan Rasulullah, ya, ingin bergabung apa aja lah, ya. Udah lama gitu kan, udah lama nggak ikut Nabi di Madinah gitu, ya, sugan bisa nyumbang lah, ya, semen, gitu, sugan bisa nyumbang besi gitu, sugan, cek wes, iya mah gitu, ingin ke Madinah gitu,
ingin ke suatu hasanah sugan tiasa napelkeun semen naon wae eta mah kitu tah. Begitu sudah meninggal dunia, berangkat kabar berita datang bahwa Nabi sudah meninggal dunia. Enggak jadi gitu kan. Urung niat beliau untuk ke Madinah. Wih deui, dada berita Nabi sudah meninggal. Nabi meninggal, ibunya meninggal enggak lama itu. Lalu sahabat ini pun tidak urung, terus mencari. Sampailah di suatu lorong yang diberitahukan oleh orang tersebut, orang kampung tersebut bahwa Uwais itu di lorong, gang kecil gitu. Gang itu tidak dilalui jalan umum, enggak, kayak lorong rumah dengan rumah gitu, lorong kecil itu. Diperhatikan oleh sahabat, apa istimewanya ini Uwais sampai Nabi menyampaikan salam kepada beliau. Diperhatikan, dilihat, enggak ada yang istimewa. Duduk aja ya. Diem ya sampai tungkul ya Uwais teh. Ieu teh sare atawa dengekeun pengajian gitu kan. Aing teh hafal ieu teh. Ieu teh molor atawa betul-betul menyimak dengan penuh khusyuk gitu. Teu hafal. Komo katutupan ku hordeng mah. Geus we ibu-ibu mah tibra sih kana mah. Urang kan teu hafal, tapi baik sangka we abimannya. Mudah-mudahan menyimak sambil mau. Ya mudah-mudahan menyimak lah. Data celima ngadeng atuh tah celima ngadeng heeh lah. Tapi tungkulna eta berapa derajat eta kan jadi bikin orang jadi suudon gitu. Cicing teh Uwais tadi juru tanya. Bari mikiran hutang ya Allah. Ika mana deui yang duit cek panitia teh nya ing lieur itu si ieu enggeus eta enggeus aduh bingung eta we se leuleus cicing teh bari naon ngusapan tuur geus leuleus teu datang ci kopi-kopi acan jadi Gusti. Tapi yang menarik gini, di samping Uwais ada seekor anjing gitu tuh. Yang lebih aneh kenapa ada anjing gigireuna gitu teh. Ngagonggong we terus anjing teh. Ada satu kalimat yang bikin sahabat terkagum-kagum. Apa kata Uwais Al-Qarni? Wahai anjing, jangan kau menggonggong seperti kepadaku. Aku tidak merasa lebih baik daripada engkau. Sok bayangkeun, itu kalimatnya. Aku tidak merasa lebih baik daripada engkau. Tapi nanti bila aku sudah dimasukkan ke dalam surga, di surga aku baru berani mengatakan aku lebih baik daripada engkau. Maksudnya apa nih? Kan ya. Kasato oge teu nganggap leuwih alus, koma ka jelema gitu tah. Ini yang membuat kebersihan hati Uwais membuka salam Rasul kepada beliau. Ini kan hate tah. Makanya tong aya sifat-sifat nu lain. Makanya kan amal kita habis nih. Hasud, iri, dengki, al-hasad, yaqulul hasanat, kama taklunarul hatoba. Ya kan? Hasud, iri, dengki itu akan menghanguskan amal ibadah kita seperti kayu bakar habis dimakan renyuh. Si jago merah habis tuh. Kita ngumpulin kayu bakar tahunan Pak, mau gunung lah. 10 tahun capek itu. Sundut ku seuneu tah, sapoe ludes tah. Artinya apa? Amal yang sudah kita bangun apun juga dengan perasaan dengki iri kita, ya. Itu pun cukup sudah tidak menjadikan amal kita bisa dibawa di hadapan Allah geus jong eta teh. Bangkrut. Sangkana panen raya di ditu. Enggak taunya gagal panen semuanya. Berarti amal soleh kita ini belum sampai kita bawa, kita hantarkan di hadapan Allah. Udah angus di jalan ini. Makanya amal yang dasarnya iman, ilmu, ikhlas belum tentu nih bisa sampai di hadapan Allah. Setan licik gimana caranya nih amal biar hancur di tengah jalan, nggak sampai ke pusat gitu. Itu masalahnya. Jadi jangan jongjon Pak.
Udah kita berbuat baik, belum tentu kebaikan kita akan bertahan besok lusa, tahun depan belum tentu. Setan licik itu, pinter dia itu. Bagaimana amal orang ini nggak jadi di hadapan Allah? Biarin di dunia banyak amalnya, tapi di akhirat nggak ada nilainya. Itu, ya. Itu satu ya. Hati-hati nih dengan jangan menganggap apapun juga. Ini penyakit nih. Jadi benahi hati yang bisa menghantarkan, membawa amal kita sampai di hadapan Allah nih, kebersihan hati. Bening hati, jangan sombong. Toh ngarasa kumaha kabatur, taswa itu mah. Maka yang pertama adalah timbulkan sifat tawadhu kita, rendah hati dengan amal perbuatan kita. Tuh Bapak nyumbangnya hampir 1 miliar ya. Oh, aing atuh. Tah eta ku sakitu aing. Jangan sabaraha eta mah. Ya mah gitu teh. Gitu teh. Gitu. Jangan langsung tantong gitu. Sagilak eta teh bahasana. Ana khairum minhu. Sakitu kalimatna, ludes semuanya itu. Ya, janganlah. Makanya alhamdulillah. Jangan sombong gitu kan. Duh ibu-ibu cantik ya, turunan, jangan begitu. Sombong amat sih Bu. Ya gimana cetakan tat gitu. Ya, cetakan Cililin ya Cililin. Cetakan Sumedang ya Sumedang. Cetakan mana lagi? Ya kumaha cetakan kan gitu. Cetakan Priuk ya siga kieu. Kan gitu. Jangan sombong lah, sombong banget gitu. Ya. Jangan menganggap lebih dengan amal apapun juga entong lah. Udah aja. Nikmati amal itu ya agar bisa kita hantarkan, ya Allah, nih amal saya. Oh iya, utuh. Bisa nggak nih utuh? Hari ini kita cakep, ikhlas, bagus. Bisa nggak nih utuh? Nah, gitu tuh. Betul nggak? Ini balok es nih, segede. Bisa nggak sampai pesanan utuh? Nah, mana balok esnya? Udah cair, nggak jadi balik lagi. Bisa nih utuh? Ya Allah nih. Nah, gitu tuh. Apa yang kita kerjakan utuh di dunia, sampai di akhirat juga utuh. Bisa? Nih, iya. Insya Allah bisa. Yang kedua, gimana biar utuh nih amal kita sampai bisa utuh di hadapan Allah gitu. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasul bertanya sama sahabat yang mungkin pernah saya jelaskan waktu itu. Ya mungkin jamaah mungkin ingat atau enggak tahu saya lah ini. Tapi kayaknya mungkin tampang-tampangnya kayaknya cingho ya, cicing poho. Ibaroha mah leuheung nya, bubar poho mah di imah poho. Imah cicing kene geus poho. Ibu-ibu cingho barho. Bu. Atadruna mal muflis gitu kan. Rasul tanya, tahukah engkau, kata Nabi, al-muflis, bukan cuplis, muflis. Qalu al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'a. Sahabat menjawab, muflis dalam pandangan kami adalah orang yang tidak punya harta benda, miskin papa, kere. Apal kere Bu? Tuh daging saya makan. Karena kadaharan we mama. Pailit, bokeh, bangkrut, nggak punya apa-apa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa yati qad syatama haza wa qazafa haza wa akala mala haza
wa safaka dama haza wa daraba haza fayu'ta haza min hasanatihi fa huwa min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaih ukhiza min khotoyahum faturihat alaih summa turiha finnar. Maka kata Nabi, orang yang muflis amal itu, yang bokek, yang bangkrut itu, kata Nabi, bukan miskin papa, nggak punya duit, nggak punya harta, tapi nanti orang datang dari umatku pada hari kiamat dengan membawa sholatin, wasyamin, wazakatin, yang pokok saja nih, yang pokok dalam rukun Islam. Kenapa haji enggak? Karena istitoah, yang mampu aja. Yang datang dengan pahala sholatnya, dengan ibadah saumnya, zakatnya, segala macam, faqad yati, dia datang dengan itu semua, faqad syatama haza, ada 5 yang dia perbuat. Di samping membangun ibadah yang dia sudah bangun, tapi disertai 5 kata Nabi. Ini yang bikin bangkrut nih, nggak jadi, nggak utuh amal kita Allah Ta'ala. Pertama apa? Qad syatama haza, dia suka mencaci maki orang lain. 2, wa qazafa haza, dia suka memfitnah orang lain. 3, wa akala mala haza, dan dia suka mengambil harta orang lain. Wa safaka dama haza, dan dia suka mengucurkan darah saudaranya. Yang kelima, wa daraba haza, dia suka menganiaya, menzolimi fisik saudaranya. 5 dia perbuat ini. Amalnya banyak, tapi 5 ini dia perbuat. Lidahnya suka mencaci maki, suka memfitnah, suka ngambil hak orang lain, harta orang lain, gitu kan? Ya. Terus dia suka mengucurkan darah orang lain, disiksa, bercucuran darahnya, dan juga dia suka doroba, memukul, menganiaya. Lalu gimana? Nah ini, dengan perbuatan yang ini, yang mungkin dia belum dimaafkan di alam dunia, belum minta maaf, sampai terbawa akhirat. Apa yang terjadi di sana? Orang yang dilakukan 5 tersebut diberikan haknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa haknya? Fayu'ta haza, ini orang diberikan min hasanatihi wa haza min hasanatihi, diberikan kebaikan dari orang ini nih, yang suka fitnah, mencaci maki, yang 5 tadi diambilin tuh semuanya, amal sholat, puasa, zakat, semuanya diambilin amal kebaikannya, lalu diberikan kepada si fulan. Dulu dia ingin balas, nggak bisa, nggak kuasa, ingin ngebalas, nggak mampu. Nanti di sana diberikan haknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kamu dulu sakit hati, nahan, nggak bisa ngebales, nih amal si fulan diambil oleh Allah Ta'ala, diambil, nih buat kamu, terus buat kamu, terus itu ambilin. Habis nggak tuh? Habis. Udah diambilin, ditransfer tuh. Wah, terus sebanyak orang yang pernah dia berbuat seperti itu, terus diambilin. Saya ya Allah, ambil. Saya terus semuanya itu, habis semuanya itu. Bengong dia. Saldonya 0. Ya Allah, ini buat beli besi kurang nih kan gitu ya. Bingung nih gimana, habis ini. Buat beli habis tuh. Si fulan ini bingung, kenapa? Amal solehnya sudah habis. Sudah habis. Yang dia bangun ibadah enggak bisa dia rawat sampai di hadapan Allah, 0 itu. Kenapa? Yang kedua poinnya, hindarkan kezoliman terhadap hamba-hamba Allah. Hindarkan itu. Ya orang suka berbuat baik tapi nggak nyari batur, angges eta mah jong. Apa jong, Bu? Naon? Nah. Membangun amal ibadah tapi nggak bisa merawat. Kenapa? Dalam kehidupannya dia suka berbuat 5 tadi, menzalimi orang lain. Gimana kalau banyak orang yang masih menuntut amal ibadah kebaikan? Udah habis. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaih, apabila kebaikan itu sudah habis, sementara banyak yang dizolimi masih menuntut banyak orang nggak punya, ukhiza min khotoyahum, maka maksiat, kejelekan orang-orang ini diambil, paturihat alaih, dan dilemparkan ke si fulan. Udah amal solehnya nggak punya, dosa orang lain dikasihin.
Udah amal solehnya udah habis, dosa sendiri banyak, dosa orang lain dikasihin. Ya Allah, saya mana? Udah nggak ada nih, udah dosa kamu sini. Dosa kamu apa? Dosa ini ambil sama Allah, kesiniin. Nih pulang. Karena kamu nggak bisa memenuhi amal ibadahmu sudah habis, maka kejelekan orang ini akan diambil, dilemparkan kepada kamu. Yang ada apa? Maksiat sendiri banyak, dosa orang lain juga ditaplokkan ke saya. Semua faturihat finar. Lalu orang ini pun dilemparkan ke nerakanya Allah Ta'ala. Itu dengan hadis ini kan paham. Berarti orang yang beramal soleh tapi dia enggak menzolimi orang lain, berarti dia sedang merawat amal utuh sampai di hadapan diperiksa. Oh, enggak ada kezoliman, enggak ada fitnah, enggak ada caci maki, enggak ada. Oh ya udah beres amal kamu. Begitu udah selesai skripsi, langsung ke dosen. Gagal kamu, bikin lagi, kan capek. Gitu kan? Gagal, bikin lagi, kan capek. Gagal di sono, mau ngapain? Bisa membangun di alam dunia lagi? Udah nggak bisa, udah eksekusi di sono. Udah eksekusi itu. Makanya hati-hati. Ya, jangan sampai menyakiti. Kita memberi dengan menyakiti, ujong itu. Ya, jangan. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal azza. Kata Allah, jangan kamu batalkan pahalamu sedekah itu dengan mengungkit-ungkit dan memberi sambil menyakiti. Nih, kadul bisa hirup teh tah eta tah. Aya tambahan saeutik tah. Aya komaan, nih Pak, sedekah titik. Ya, males banget. Nah, mere tapi nggak nyeri jong. Geus eueuh tong ditambahan. Nih Pak, titik. Nih Pak, koma gawe atuh kadul bisa entah ongkoh mere tapi nggak nyeri kuletahna eta teh naon? Syatama hadza. Paham? Nah, gitu. Mental wae teh. Tapi mere gitu tah. Tapi ieu teh dek eureun. Zikir wae tah. Tablik akbar iya. Merengan saeutik, ceramahna sajam gitu. Tantong gitu. Mere we enggeus. Tong komen. Ya Allah ya Rabbi. Ade tah. Cek Allah sarana cek urang eta mah. Tong ngambek ka urang sia teh. Tong nyalakan aing sih. Urang mah nyampaikeun hungkul. Nyaah urang mah supaya urang teh jadi amal dugi ka Allah ge. Oh iya, utuh 15 juta utuh. Gitu. Entong kitu lah, enggeus lah. Siga urang micen, cek ulama siga micen sedekah mah batu ka lautan, plek enggeus leungit. Enggeus. Entong nyelam deui ka mana nya entong. Dugi moalnya enggeus gitu. Percaya we enggeus pokona mah. Geus ngalungkeun batu ka lautan, urang ikut neulem hayang kanyaho ka mana ieu batu teh. Enggeus ngajedog di luhur cicing. Ma panitia we. Percayakeun we gitu. Leres teu. Gitu. Tong nangkep tuur biasa we. Aing salah wae di teh. Ah gitu. Gitu. Bu ya, ibu capek nih ngurus suami anak. Yang ungkit-ungkit, tuh si bapak mun teu aya abdi mal sukses tantong kitu. Dengekeun tong diungkit-ungkit jasa teh ka salaki si bapak lamun teu ku abdi moal jaya siga ayeuna. Oh, ayeuna mah mun antong kitu. Geus we bu kebaikan mah siga miceun batu ka lautan geus klek leungit geus mah. Tong diungkit-ungkit kebaikan mah. Bener teu? Maneh lamun urang di Bandung penting urang mau jadi jelema mah tong kitu. Ya enggak boleh begitu bilangnya. Kita udah bantuin orang sukses, udah sukses lupa sama kita. Ngomong kita dah. Nah, setan tuh ngomong. Ya, kamu kok kalau enggak ada saya di Bandung enggak begini. Udah tuh jong udah. Jangan diungkit-ungkit, udah aja.
Itu setan kan, ya, bikin kita ngomong, gatal nih pengen ngomong, udah diem aja. Mun atel tong digaro geus kitu tah. Kan atel lah yang ngomong. Urang geus mantuan tahunan geus sukses poho ka urang, atel kan yang ngomong. Tah mun atel tong digaro. Bisa, Bu? Kan atel lah yang ngomong. Makanya setan pinter, kebaikan kita yang sudah 10 tahun, 20 tahun, ku setan digagalkan. Tadi ngungkit-ngungkit segala macam atau dengan menyakiti, nggak boleh lah, udah lempar batu ke lautan, udah leungit ngau tapakannya geus we. Geus kitu tah. Insya geus kitu. Jangan ngungkit-ngungkit. Halas. Gitu. Udah. Yang ketiga, amal yang bisa utuh kita hantarkan kepada Allah adalah dengan akhlakul karimah. Nih. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasal jannata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-taqwa wa husnul khuluq. Nabi pernah ditanya gitu. An aksari ma yudkhilun nasal jannata. Dari sesuatu amal perbuatan yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga. Dua kata Nabi, at-taqwa wa husnul khuluq. Takwa dan baik akhlak. Akhlaknya cakep, moralnya tinggi, budi pekertinya mulia. Ini seperti ini. Maka takwa dengan husnul khuluq sebutkan oleh Nabi SAW. Ya takwa itu kan udah jelas lah dalam Al-Imran 134 kan ya. Standarnya apa sih takwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas. Yang berikutnya wa iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Ini 4 kan. Barometernya takwa itu bukan dari yang lain, ya 4. Pertama, suka memberi. Sarra wa dharra. Baik dalam keadaan dia punya banyak uang atau sempit rezekinya, tetap tidak berhenti memberi. Nah, itu namanya takwa itu. Standarnya apa? Yaitu yunfiquna fi sarra wa dharra. Lagi banyak duit nyumbang, memberi, pun lagi sedikit rezeki juga tetap memberi. Gimana Pak? Ini aneh op dulu dah, jangan op dulu. Kemarin ngasih 1 juta, kalau uangnya banyak, sekarang nggak ada, udah cepet dah, nggak kurang kan? Tetap berjalan sedekahnya. Nih ada paket nih buat surga. Yunfiquna fi sarra wa dharra. Jadi barometernya takwa itu bisa seperti itu. Gemar memberi dalam segala keadaan yang dia rasakan, baik senang atau tidak, banyak atau sedikit, tetap dia memberi dengan segala kemampuannya. Wal kaziminal ghaiz. Apa kaziminal ghaiz? Teu ambekan, teu emosian, takwa teh kitu. Beres salat amuk-amukan. Can takwa itu mah. Takwa mah kaziminal ghaiz, nahan ambek, Bu. Naon? Nah, gitu tuh. Teu ambek-ambekan wae hirup teh teh. Pernah yang takwa mak teh, tong gede ambek. Nih, saya nanya ke ibu nih, Bu, suami makin kesini makin sayang, makin emosi. Jawab, Bu. Hah? Itu jelas ya teman. Oke, mudah-mudahan tambah sayang ya, tambah sayang tanggal muda. Nanti salah orang ngomong, bener itu. Wal afina anin nas, hampuraan. Tah barometernya takwa hampuraan. Jadi jangan sampai tiada maaf bagimu. Entong hampuraan tak eta hese teu. Bener ya? Pamasalaki kanyahoan, Bu. Hampura moal. Oh. Padahal abdi can ngomong naon jenisna nya. Mun kanyahoan saya kumaha moal. Geus iceus bobo kan gitu. Tah we. Tuh kan.
mun salaki boga salah hampura tong ai tadi cenah hampura nya cenah dibeda contoh entong cenah tah hese tak koma kitu gitu hese hampuraan mah tuh. Jadi tidak bisa dengan standar rajin sholat, rajin puasa, tidak. Takwa mah tidinya cek Allah mah. Ali Imran 134 dengan 135 itu aja barometernya. Gitu kan. Wala afina anin nas. Terus yang keempatnya, bila dia berbuat salah, cepat-cepat kembali kepada Allah dengan taubat istighfarnya itu seperti itu. Maka poinnya adalah husnul huluk dalam masalah ini. Maka bagus akhlak itu apa sih? Teknis akhlak itu. Teknis ya, teknis atau teknik menyajikan suatu amal perbuatan ikut mempengaruhi amal yang kita kerjakan. Teknik itu. Ya. Jadi bukan satu perbuatan tapi teknik sebenarnya gitu. Contohnya kalau kita namu ke tetangga, ya dikasih cuman ya singkong rebus anget dengan teh pahit anget, bagus nggak tuh? Memang dia mampunya itu. Cuman dia punya akhlak teknis menyajikan suatu barang ikut mempengaruhi barang yang kita sajikan dengan kalimat sopan, santun, ramah, tolkul wajahnya berseri-seri dengan penuh rasa maaf, saaya-ayanya punten sakieu buktosna. Itu kan jadi enak gitu kan. Teknis itu akhlak. Teknis menyajikan suatu hidangan ikut mempengaruhi nilai hidangan yang kita sajikan. Bisa jadi ku teknis bagus meren singkong rebus rasa singkong geus. Rasa naon atuh? Rasa rekoti moal lah. Rasa singkong. Cuman jadi amis karena hate. Mungkin rewok gini. Wah ngeunah kenapa? Bahasanya enak kan teknis akhlak itu. Teknis menyajikan suatu hidangan ikut mempengaruhi nilai hidangan kita sajikan sehingga berkelas itu. Bukan jenis makanannya tapi dengan akhlak, dengan ucapan yang baik, wajahnya berseri-seri. Mungkin kita enak seperti itu. Nah, tapi satu waktu dengan tetangga yang di belakang kita, Pak, yang di belakang kita, Pak, itu makanannya enak, serba bakar semuanya, kue tar, wah segala macam ngeunah lah, aneka macam warna, rasa, bentuk aya kabeh. Tapi teknisnya dia kasar, makan, melotot gitu tuh. Hiji we nya tong loba teuing sia teh, mahal ieu mah. Ngeunah teu. Aing balik eta mah. Kan teknis. Sehingga makanan yang enak, lezat, nikmat pun teu dipeunteun ku urang, teu ngeunah, ngeunah nu mana? Nu kamari nu sampe teh ya. Allah ge kitu. Teknis menyajikan suatu amal perbuatan ikut mempengaruhi nilai yang kita kerjakan. Jadi yang kita penten yang bagus singkong tuh. Kenapa? Bukan yang enak ini, teknis Pak, pakai akhlak. Betul Bu? Pakai akhlak Bu. Ya, bangunin suami sholat subuh bagus enggak? Bagus, pakai suku. Enak tuh Pak. Ibu bagus ya membangunkan suami untuk sholat subuh bagus enggak? Bagus, ibadah, tapi ku suku disepakan. Sehingga ka monyet gitu tuh. Ngeunah tuh Pak. Ngeunah tuh. Henteu. Moal kapeunteun. Tapi lamun teknis menyajikan membangunkan suami gitu kan dengan teknis yang cakep, tong disepakan ku suku Bu. Teknis membangunkan suami tidur soal gampang, asongkeun ka resepna. Ngan mau jangan. Karena dibangunkan dengan teknis yang enak, nikmat itu teh. Benar, jadi enak semangat. Ya, suka dia sepakan mah, sok coba. Kajian sare we deui mah keheul kan gitu, terjadi, Pak. Makanya seperti itu, ya. Makanya ibadah ini pun harus pakai akhlak. Setiap yang kita lakukan dengan akhlak itu utuh tuh ke sana. Ya. Bahkan dikatakan ma min syai'in yudau fil mizan athqalu bin husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan di yaumil kiamah nanti selain husnul
khuluq. Wa inna sahibal khuluq la yablughu bihi darajatas shalah wasiyam. Bahkan orang yang punya akhlak ini bisa mengungguli, melebihi sahibas shalah wasiyam, melebihi derajat orang yang salat dan puasa. Pakai akhlak gitu. Ini Pak. Ya. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan, kata Nabi. Sesempurna-sempurnanya gitu kan, iman seorang manusia adalah yang paling bagus akhlaknya di hadapan Allah Subhanahu. Nah, pakai akhlak, banyaklah akhlak. Teknis menyajikan itu aja udah, teknis menyajikan suatu amal perbuatan. Ya, kita baca Quran bagus, tapi kaki ke depan, pakai adab dong, betul nggak kira-kira? Pakai sopan santun. Sama seperti kita mempersembahkan suatu hidangan makanan kita pada orang lain, teknisnya cakep, enak. Di teknis nih, minum, baunya begini nih. Oh coba, mau diminum nggak? Asupkan, pakai curug di hadapan bapak, entong. Itu kan terjadi amal, ya terjadi amal seperti itu. Atau bagus ini Pak, saya ambilin nasinya, diambilin, bagus nggak tuh? Ambil sayur pakai iya loh kan, sayur asam teh, ya Pak, kan tengena teknis eta teh, kan gitu, betul nggak kira-kira? Atau bapak datang calon minantu ka imah, ya datang calon minantu ka imah, kasih makanan kieu tah, jadi moal. Nah, minantu teh kitu dah, teh siga kapal keruk gitu kan, tengeunaan. Neng, tong jadi tengeunaan dah teh kitu, ulungan teh kitu. Tengeunaan, bener teh. Tengeunaan. Atau kedah daharnya, dahar ngeunah. Kedah tengeunah teh. Tiba-tiba anu itu tut ngeunah teh. Sok coba kajian eureun aing mah dahar teh. Gara-gara malah ngabokok di mana wae kan gitu. Cing pakai teknik kan mana hitut ka tukang heula kan gitu ya. Esek dengan tembak cut geus mah dihar ke dahar hitut sok coba. Kan halak pisan jelema teh. Nah, terap crot. Tengeunaan, tah make akhlak. Ya, pakai akhlak. Semua pakai akhlak lah. Itu ikut mempengaruhi nilai ibadah. Bahkan akhlak kalau ditimbang dengan amal ibadah lebih tinggi akhlak. Itu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan satu nilai kebaikan kepada kita. Jaga hati urang sing tawadhu, rendah hati segala macam. Yang kedua, hindarkan kezaliman. Yang ketiga adalah akhlak, etika, moral, budi pekerti yang cakep lah, insyaallah amal kita bakal utuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata mal abrar ya aziz ya kufar ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.